Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswaku. Hari ini Selamat adalah sore, Bu. pertemuan perkuliahan terakhir sebelum kita UAS. Minggu depan kita minggu tenang, kemudian minggu depannya lagi baru kita melaksanakan UAS. Oke, mari kita buka perkuliahan sore hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang saya memberikan waktu untuk presenter mempresentasikan materi pada sore hari ini. Monggo Mbak Sekar dipresentasikan. Iya, bentar, Bu. Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia pembuatan proposal penelitian. Sistematika penulisan proposal pada tugas akhir secara umum. 1. Kertas. Ukuran kertas untuk proposal adalah A4, 21 cm x 29,7 cm. Pengaturan halaman kertas untuk diisi naskah proposal adalah tepi atas 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm, dan tepi kanan 3 cm. Tebal kertas minimal 70 gram. Judul skripsi. Bila judul skripsi ditulis secara utuh, maka harus ditulis dengan huruf kapital, dan bila judul skripsi bisa menjadi judul inti atau induk judul dan judul tambahan atau anak judul, maka induk judul harus ditulis dengan huruf kapital, sedangkan anak judul ditulis dengan huruf kecil, dengan huruf awal besar, kecuali kata sambung, semua ditulis dengan huruf kecil. 2. Huruf. Naskah proposal diketik dengan huruf Times ukuran 12. Judul penelitian diketik dengan huruf kapital. Setiap subbab diketik dengan huruf tebal. Dan setiap kata nama pada subbab tersebut diawali dengan huruf kapital. Format penulisan. Format penulisan atau sistematika dalam penulisan proposal tugas akhir meliputi cover proposal, berisi judul tugas akhir, serta identitas dari mahasiswa yang mengajukan proposal. Judul harus dibuat singkat, jelas, mampu menunjukkan bidang permasalahan yang akan dibahas, serta tidak menimbulkan kemungkinan penafsiran yang beraneka ragam. Dalam judul ini hendaknya memuat variabel yang diteliti. Judul yang baik berkisar antara 5 kata sampai dengan 15 kata. Untuk judul yang terkait dengan nama instansi, maka nama instansi harus disebutkan secara jelas. Atau jika instansi yang dijadikan objek penelitian tidak mau disebutkan, maka cukup ditulis jenis instansi atau lembaga yang dimaksud. Sedangkan nama instansi diuraikan pada bagian pembatasan masalah. Lembar review. Berisi hasil review proposal oleh laboratorium yang menaungi konsentrasi sesuai judul yang diangkat oleh mahasiswa. Abstraksi. Menyajikan intisari dari proposal TA kepada pembaca dengan maksimal 200 kata dan diketik dalam 1 spasi saja. Latar belakang masalah. Berisi dasar-dasar pemikiran yang menjadi inspirasi pengangkatan topik yang akan dikaji. Perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Batasan masalah. Batasan masalah ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian yang dibuat. Ruang lingkup ini menentukan kompleksitas atau kedalam penelitian.
Tujuan. Tujuan adalah pernyataan mengenai apa yang akan dilakukan atau apa yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, tujuan dikemukakan secara deklaratif. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan perumusan masalah penelitian. Landasan teori atau kajian pustaka. Pada bagian ini memuat dua hal pokok, yaitu 1. Deskripsi teoris tentang objek atau variabel yang diteliti. 2. Kesimpulan tentang kajian yang antara lain berupa argumentasi atau hipotesis. Jawaban sementara yang telah diajukan. Metode penelitian. Pada bagian metode penelitian ini diuraikan tentang metode apa yang diterapkan dalam penelitian dan alasan mengapa menggunakan metode tersebut. Jadwal kerja. Berisi tabel rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian. Usulan bimbingan. Berisi usulan pembimbing yang diharapkan atau diajukan sebagai pembimbing tugas akhir. Sebelumnya disarankan mahasiswa sudah menghubungi terlebih dahulu dosen yang bersangkutan untuk menyematkan izin mengenai judul tugas akhir yang akan diajukan, serta untuk mengetahui kesediaan dosen tersebut untuk menjadi dosen pembimbing dari tugas akhir. Daftar referensi. Berisi daftar referensi yang digunakan dan minimal diacu atau dikutip 1 kali dalam proposal. Daftar pustaka. Berisi daftar referensi yang digunakan namun tidak diacu atau dikutip dalam permasalahan. Kesimpulan. Dalam menyusun proposal tugas akhir ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ukuran kertas, halaman kertas, pengaturan huruf, dan yang paling utama adalah format penulisan proposal tugas akhir. Format penulisan atau sistematika dalam penulisan proposal tugas akhir meliputi cover proposal, lembar review, abstraksi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, landasan teori atau kajian pustaka, metode penelitian, jadwal kerja, usulan bimbingan, daftar referensi dan daftar pustaka. Saran. Dalam pembuatan proposal tugas akhir, alangkah baiknya dilakukan sejak jauh-jauh hari dengan persiapan yang matang, sehingga mampu memahami aturan dan sistematika penulisan proposal tugas akhir dengan baik dan benar. Menyadari masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang makalah dengan sumber-sumber yang lebih banyak. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan di kemudian hari. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Oke, terima kasih Mbak Sekar. Silakan audiens, teman-teman yang mau bertanya. PowerPoint-nya bisa diputarkan lagi Mbak pelan-pelan supaya teman-teman lihat. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Elkim 03 ini siapa ya? Syarifah, Bu. Oh, Syarifah, Bu Syarifah.
Lili, enggak ada ya. Lili, Irnita, Kakiki. Oke, ada yang mau ditanyakan enggak? Silahkan bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Ada mau bertanya atau apa yang kurang jelas? Oke, sambil berpikir untuk mencari pertanyaan, saya akan memberikan sedikit materi dan contoh proposal untuk acuan yang kalian kerjakan nanti di UAS. Yes. Materinya Sekar di off-kan dulu. Oh, iya, Bu. PowerPoint-nya. Oh. Sekar tadi sudah menjelaskan, saya akan hanya menambahkan sedikit saja. Oh, maaf, enggak kedengeran, Bu. Enggak kedengeran? Halo, halo, halo. Sekarang sudah, Bu. Sekarang sudah. PowerPoint-nya kelihatan enggak? Belum, masih loading. Belum muncul, Bu. Yang lainnya? Belum. Oke, sambil menunggu. Jadi dalam menyusun proposal penelitian itu, apa saja yang harus kita perhatikan? Pertama, apa yang akan diteliti? Pikirkan dulu apa yang akan diteliti. Kemudian, kenapa diteliti? Kemudian, bagaimana penelitian itu dilakukan? Strategi apa yang akan digunakan dalam penelitian? Di mana penelitian itu akan dilakukan? Nah, unsur-unsur dalam penulisan proposal penelitian itu di sini ada 8. Judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, telaah pustaka atau kajian pustaka, kemudian kerangka teori, metode penelitian. Nah, di judul proposal tadi sudah dijelaskan oleh Sekar. Jadi judul proposal itu tidak boleh panjang, ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Dan harus mencerminkan spesifikasi masalah yang detail dan memuat variabel-variabel utama yang dilibatkan dalam penelitian. Kemudian dalam buat judul itu harus mengandung unsur-unsur, ada 4 di sini sifat penelitiannya. Penelitian itu apakah bersifat deskripsi, korelasi, atau komparasi. Deskripsi itu apa? Penelitian yang apa deskripsi? Penelitian deskripsi itu adalah penelitian yang hanya menggambarkan sesuatu saja. Kalau korelasi, apa korelasi? Apa penelitian korelasi? Hubungan antar variabel. Kemudian komparasi. Apa itu komparasi? Komparasi itu berarti perbandingan. Nah, nanti sebelum kita menulis lebih detail, kita harus tentukan dulu judulnya itu kira-kira mau cuma mendeskripsikan, atau korelasi, atau mengcompare, membandingkan. Kemudian
Unsur yang kedua, subjek dan objek penelitiannya harus jelas. Tempat atau daerah penelitian, kemudian waktu penelitian. Nah, latar belakang. Apa yang kalian ketahui tentang latar belakang? Sudah pernah menulis proposal? Sudah. Apa itu latar belakang? Biasanya isinya tentang apa latar belakang? Latar belakang dari satu yang mendasar itu. Apa sekarang latar belakang? Latar belakang. Di latar belakang itu adalah, intinya apa latar belakang itu yang kalian ketahui? Sebelum kita menulis, harus ada latar belakang dulu yang kita tulis. Belum lebih lanjut menulis lebih dalam, kita harus menulis latar belakang dulu. Apa itu? Kenapa latar belakang ditulis di awal? Apa? Yang pernah menulis proposal, ayo, apa itu latar belakang, isinya tentang apa? Sudah, satu lupa. Jadi latar belakang Karena itu alasan mengapa topik itu diteliti. Kemudian bagaimana cara penelitiannya. Itu argumen-argumennya juga argumen bersifat akademik dan menyatakan alasan praktis kenapa penelitian ini penting. Maka dari itu latar belakang letaknya di depan, bukan di belakang. Walaupun dia namanya latar belakang, tapi tidak berada di belakang, tapi letaknya di depan. Karena melatar belakangi tulisan sebuah penelitian itu. Oke, yang selanjutnya identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah identifikasi masalah itu juga sangat penting dalam penelitian. Apa itu identifikasi masalah? Apa Sekar identifikasi masalah? Masalah apa yang ada dalam penelitian itu? Kemudian ada pembatasan. Kenapa harus ada pembatasan? Karena kalau tidak dibatasi hasil karya itu, maka penelitiannya akan kemana-mana. Maka dari itu